Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian dengan pembelajaran bahasa Belanda. Kali ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-10 dan kita masuk di pelajaran ke-6, yaitu tepatnya di halaman 146 dengan judul De Basis van het Administratief Recht. Oké, de basis van het administratief recht. Ya. Kita di halaman 146. Seperti biasa, ada beberapa teks yang akan kita bacakan dan kali ini memang teksnya sudah mulai panjang ya. Di pelajaran 5 dan pelajaran 6 teks untuk pembelajaran bahasa Belanda. Biasa saya akan bacakan dulu teks ini ya satu persatu. Het bestaat niet een wetboek van administratief recht en de vindplaatsen van het administratief recht zijn verspreid. Oké, yang kedua. Een belangrijk deel van het administratief recht is ongeschreven recht. Dat bestaat uit de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Yang kedua dan yang ketiga, saya akan bacakan. Het gaat hier om principes die bestuurders bij hun beslissingen in acht moeten nemen. Yang keempat, dat zijn bijvoorbeeld het zorgvuldigheidsbeginsel en het beginsel van rechtszekerheid. Yang kelima, de burger kan rechtsbescherming zoeken tegen bestuursbeslissingen van de overheid waarmee hij het niet eens is. Oke, jadi maka ada beberapa kata yang saya berikan cetakan berwarna kuning ya, cetakan berwarna kuning. Oke, untuk kalimat pertama yaitu vindplaatsen, ya. Untuk kalimat kedua ada ongeschreven recht, kemudian ada algemene beginsel, ya. Kemudian untuk yang ketiga zorgvuldigheidsbeginsel, kemudian het beginsel van rechtszekerheid, dan untuk yang kelima ada rechtsbescherming. Kelima kata-kata yang diberikan cetak kuning Anda bisa temukan pada halaman 147. Ya. Apa itu? Ini adalah prinsip-prinsip dasar dari de basis van administratif atau prinsip dasar dari hukum administratif. Oke, apa itu prinsip dasarnya? Yang pertama, di halaman 147 kita temukan ada vindplaatsen. Ya, ada vindplaatsen. Yang kedua ada ongeschreven recht, ya, algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Anda bisa cari di situ, coba dibuka bukunya 147 ya. Yang pertama vindplaatsen itu adalah tempat-tempat dimuatnya. Yang kedua ongeschreven recht adalah hukum yang tidak tertulis. Dan yang ketiga adalah algemene beginselen van behoorlijk bestuur adalah azas-azas umum pemerintahan yang baik. Yang keempat, het zorgvuldigheidsbeginsel itu artinya adalah azas kecermatan. Ya. Kemudian het beslissingen van rechtszekerheid itu artinya adalah azas kepastian hukum. Selanjutnya rechtsbescherming adalah perlindungan hukum, ya, perlindungan hukum. Nah, di dalam kalimat ini, Anda bisa temukan ada kata kerja yang memiliki pasangan dengan kata depan. Ya, ada kata kerja yang memiliki pasangan dengan kata depan.
Yang pertama di kalimat 1 kita temukan ada besteht. Besteht. Ini besteht nih. Ya, kalimat 1. Besteht nih. Oke, ini besteht ini. Ya, ini kalau Anda cari terjemahannya, silakan Anda buka terjemahan. Ya, besteht artinya adalah ada atau terdapat. Ya, terdapat, ada atau terdapat. Nah, sedangkan ketika dia memiliki pasangan besteht eins di kalimat kedua, ya, coba kita lihat kalimat kedua di sini. Nah, dia ini di sini. Besteht eins di sini. Nah, dia akan berubah. Ya, dia akan berubah terjemahannya, bukan lagi terdiri atau terdapat, ya, tapi kita menerjemahkannya dengan terdiri dari. Oke. Jadi kalau yang pertama adalah artinya terdapat. Oke, kalau yang untuk kedua artinya terdiri dari. Nah, dari hal ini kita bisa lihat bahwa ketika satu kata kerja diberikan kata depan, maka dia bisa berbeda terjemahannya, gitu ya. Dia bisa berbeda. Oke, kita lihat di nomor 3. Nomor 3 kita ketemu dengan het gaat om. Di mana dia nomor 3? Het gaat om. Gaat, di sini omnya. Jadi dia agak terpisah ini. Tidak dalam satu rangkaian kata gitu ya. Dia agak terpisah, dipisahkan dengan hier. Kenapa begitu? Ya, terkadang memang seperti itu. Ada sedikit kata yang dimasukkan di antara pasangan kata tersebut. Nah, kita juga harus terbiasa sebenarnya, ya. Kalau di pertemuan sebelumnya, het gaat om itu kita sudah terjemahkan dengan artinya apa ya? Berkenaan dengan gitu ya. Oke, berkenaan dengan. Atau berkaitan dengan. Anda bisa terjemahkan berkenaan dengan atau berkaitan dengan. Oke, yang kelima, beschermen tegen. Ini juga merupakan kata kerja yang punya pasangan. Beschermen tegen. Oke, ini dia di sini. Ya. Beschermen tegen, ini dia. Ups, maaf, ini dia. Nih. Ya, ini pasangannya nih. Ya, beschermen, kemudian tegen. Artinya apa? Artinya adalah mencari perlindungan terhadap atau perlindungan terhadap. Jadi kalau kita tambahkan dengan kata kalimatnya di sini adalah zoeken tegen, gitu ya. Ya, zoeken tegen, maka di sini kita bisa terjemahkan dengan mencari perlindungan terhadap. Karena zoeken sendiri kita terjemahkan dengan mencari. Nah, kita kemudian beranjak ke halaman 150. Silakan dibuka buku Anda di halaman 150. Ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Di kalimat kedua Anda ketemukan ongeschreven recht. Nah, dia memiliki awalan on di awal, kemudian geschreven. Ya. Nah, arti awalan on dalam bahasa Belanda sama dengan an dalam bahasa Inggris. Artinya adalah tidak. Contoh misalnya kalau kita kasih contoh misalnya bahasa Inggris untold misalnya ya. Untold itu kita terjemahkan dengan tidak terucap gitu. Terucap. Oke. Nah, itu contohnya ya. Kemudian kalau dalam bahasa Belanda kita bisa lihat di sini misalnya onzorgvuldig. Onzorgvuldig kita bisa terjemahkan dengan tidak cermat, ya. Zorgvuldig itu artinya cermat, sehingga onzorgvuldig itu artinya tidak cermat. Oke. Seperti ini ya. Kemudian ondoelmatig. Ondoelmatig kita bisa terjemahkan doelmatig artinya apa? Tujuan. Ya, doelmatig artinya memiliki tujuan ya. Nah,
atau kesesuaian dengan tujuan. Jadi kalau seandainya ondul mahtah, maka kita terjemahkan dengan tidak sesuai dengan tujuan. Oke, seperti itu ya, tidak sesuai dengan tujuan. Oke, di halaman 152. Silakan dibuka juga halaman 152. Nah, ada kata hubung antara induk kalimat, induk kalimat dengan anak kalimat. Coba dilihat kalimatnya itu adalah kalimat nomor 5 ya. Di sini ya, kalimat nomor 5 ini ya. Nah, di kalimat nomor 5 ada kata-kata warmei. Oke, ini warmei di sini. Nah, si warmei ini adalah kata hubung yang dalam bahasa Indonesia kita menerjemahkannya dengan yang. Kalau dalam bahasa Indonesia kita cuma kenal yang, satu saja untuk menghubungkan sebuah kata hubung. Di bahasa Belanda kita bisa kenal nanti, mungkin Anda ketemunya waarvan. Begitu. Atau waarin. Begitu. Atau waarvoor. Seperti itu. Jadi sama halnya dengan bahasa Inggris, untuk terjemahan yang mereka punya misalnya which is seperti itu, atau whose seperti itu, atau whom seperti itu. Oke, baik, kita akan lihat terjemahannya ya. Berikutnya kita akan lihat terjemahan dari masing-masing kalimat ini. Ya. Nah, yang pertama, zijn niet wetboek van administratief recht wanneer vindplaatsen van het administratief recht zijn verspreid. Vindplaatsen, kita sudah tahu nih artinya vindplaatsen ya. Kita sudah tahu vindplaatsen. Vindplaatsen artinya tempat dimuatnya. Oke. Administratif recht. Kita juga sudah tahu ini artinya adalah hukum administratif. Oke. Wetboek. Sudah sering Anda dengar ini wetboek? Anda tidak perlu cari di kamus ya. Wetboek artinya adalah kitab undang-undang. Oke, bestaat kita tadi sudah juga terjemahkan. Bestaat artinya adalah ada atau berada. Nah, dari rangkaian tersebut kita bisa rangkai ya. Berarti yang harus Anda cari itu terjemahan cuma verspreid. Ini dia, cuma ini aja nih. Verspreid. Ya, mungkin itu yang belum tahu. Anda silakan cari ya. Verspreid artinya tersebar atau menyebar. Ya. Oke. Kita bisa terjemahkan dengan tempat. Oke. Nah, itu ya. Oke, ini dia terjemahan untuk kalimat 1. Nah, kalimat 2 ongeschreven, kita sudah tahu tadi. Ya, kemudian algemene beginselen van behoorlijk bestuur adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya. Nah, ini bestaat uit, Anda juga sudah tahu terdiri dari artinya ya. Bestaat uit terdiri dari. Oke, kita bisa Anda tinggal cari de belangrijk atau een belangrijk artinya penting. Deel artinya bagian. Van het administratief recht itu artinya hukum administratif. Nah, dat. Kita menerjemahkannya dengan apa? Dengan yang. Oke. Yang. Oke, di sini. Oke, yang ya. That's good. Ya. That's good. Oke. Nomor 3. Ja. Oké, we gaan naar nummer 3. Volgens. Het gaat hier om principes. Die. Kita ketemu di sini. Oke. Di sama dengan dat tadi. Kita bisa terjemahkan dengan yang. Oke. Nah, itu. Ya. Sama dengan waarmee, waarvan, waarin yang seperti saya jelaskan di awal. Nah, het gaat hier. Het di sini dia
dia menggantikan merujuk pada apa? Merujuk pada administratif recht. Ya, administratif recht. Jadi dia itu administrasi. Oke. Tuh. Oke, seperti itu. Nomor 4, kita terjemahkan. Dat zijn bijvoorbeeld. Dat di sini juga ini adalah refer to ya. Nih, refer to. Di sini itu juga merujuk pada apa? Pada prinsip-prinsip. Nah, diperhatikan oleh pemerintah dalam mengambil keputusannya, gitu ya. Tadi kan di kalimat 3 kita ada terjemahannya bahwa hukum administratif itu memiliki prinsip yang dipakai untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah, begitu ya. Oke, nomor 5. De burger. Nah, Anda masih ingat kan de burger? Artinya warga negara. Kan, itu adalah dapat. Ya, rechtsbescherming itu perlindungan hukum. Zoeken, mencari. Atau zoeken tegen, tadi kita udah terjemahkan mencari terhadap gitu. Bestuursbeslissingen, putusan pemerintah. Van de overheidswarme, ya. Warme, nah kita di sini ketemu warme artinya yang. Hij het niets en is, yang dia tidak setuju terhadap itu. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin demikian penjelasan saya mengenai perkuliahan kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.